Baik, kita mulai saja, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir pada webinar Nixtrain malam ini. Di kesempatan kali ini, saya akan share informasi terkait bagaimana caranya mendapatkan sertifikasi Cisco, CCNA, dan cara mendapatkan diskon voucher exam. Oke, background-nya di sini ya. Jadi banyak permintaan untuk network engineers dengan minimum sertifikasi atau requirement untuk CCNA ya. Jadi teman-teman bisa cek CCNA kalau sekarang namanya sekarang namanya enterprise. Kalau sebelumnya routing and switching. Jadi kalau ada keterangan CCNA routing and switching berarti masuknya enterprise track-nya. Nah, ini jadi untuk bersaing di dunia kerja, teman-teman mesti memiliki sertifikasi CCNA. Ini minimal. Ya, jadi biar bisa bersaing. Nah, kemudian untuk berikutnya ada pengenalan ya tentang Cisco. Nah, ini kita diskusi dulu dari Cisco sendiri ini dari US ya, dari Amerika di California. Kita tentu sudah sering dengar perangkat jaringan atau belajar jaringan mulainya dari Cisco dulu. Nah, nanti setelah kita menguasai basicnya Cisco, nanti bisa belajar misalnya Mikrotik, Juniper, Huawei, ZTE atau yang lain ya. Jadi banyak brand di mana kita belajar mulainya dari Cisco. Karena memang Cisco ini memiliki standar kurikulum untuk edukasi, kemudian memiliki paten paling banyak. Jadi sekarang untuk market jaringan ini masih dikuasai oleh Cisco. Ya, nah yang kedua ada Huawei. Jadi Cisco sama Huawei ini 11-12. Jadi kalau teman-teman di enterprise atau service provider, di banking, ya di telco, nah ini Cisco juga dipakai, terus ada Huawei ya. Jadi seperti perang ya antara Amerika dan Cina nih teman-teman. Jadi kita mau nggak mau harus mengikuti perkembangan sekarang. Karena untuk di Indonesia sendiri budget atau biaya ini menjadi isu yang utama dalam artian istilahnya perusahaan-perusahaan yang pakai Cisco ini yang memang duitnya banyak seperti itu. Jadi budgetnya biasanya nggak diperhitungkan, nggak terlalu diperhitungkan. Jadi kalau teman-teman lihat perusahaan-perusahaan yang Amerika base biasanya pakainya Cisco. Ya walaupun misalnya di Indonesia juga banyak perusahaan pakai Cisco tapi ditaruhnya di node-node yang besar ya, di backbone atau di istilahnya tidak seluruhnya Cisco. Nah, ya karena memang terkenal mahal. Nah, di Cisco sendiri nanti ada cabangnya di Indonesia, teman-teman. Ada di Gatsu. Nah, kalau mau main ke sana, biasanya Cisco ngadain event juga. Ya, banyak pertemuan para engineer. Nah, ini cabangnya dari Cisco System di US. Nah, di Indonesia ada namanya Cisco System Indonesia. Nah, Cisco ini sebagai prinsipal ya, teman-teman. Jadi, nanti prinsipal ini punya partner di Indonesia. Ada Master System, terus paket sistem, Comnet. Nah, ini partner-partnernya Cisco. Jadi Cisco partner di Indonesia ini banyak. Nah, Cisco partner ini yang jualan perangkat, kemudian jualan solusi. Jadi kita harus bisa bedain, teman-teman. Ada yang namanya principal, terus ada namanya partner atau vendor ya. Jadi vendor ini kaki tangannya di Indonesia dari principal. Nah, terus ada juga end user. End user tuh pemakai terakhir. Ya, contoh
Misalnya perusahaan teman-teman pakai Cisco nih. Nah, berarti sebagai end user. Kemudian belinya di siapa? Misalnya lewat master system. Nah, master system ini sebagai vendornya nih, perwakilan atau partnernya Cisco System. Nah, Cisco Indonesia ini sebagai prinsipalnya. Jadi nanti ketika teman-teman ingin menjadi network engineer, antara di end user, kemudian di vendor, di prinsipal, ini beda. Ya, ini yang harus kita tanamkan dari sekarang bahwa kalau misalnya mau menjadi network engineer yang santai-santai, nah itu di end user. Kalau mau yang project base, ya siap ke sana kemari, ikut project berapa bulan, setahun udah selesai, pindah lagi, ini di vendor. Nah, kalau yang di prinsipal berarti harus siap melayani solusi atau problem dari partner atau dari user yang open tech. Ya, jadi berarti kemampuannya harus di atas dari si vendor. Nah, ini kalau menjadi prinsipal. Ya, jadi berbeda, teman-teman. Makanya nanti dari segi salary ini juga beda. Tapi biasanya gini, ya kalau saya lihat di lapangan dan saya juga sekarang masuk di production atau saya juga terjun di lapangan juga, teman-teman. Sekarang menjadi network engineer juga. Nah, yang saya lihat biasanya kalau masih baru lulus fresh graduate pengen cari pengalaman itu di vendor. Maksudnya di vendor. Nah, udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah kenyang ya dengan pengalaman, experience project. Mau yang santai, nah itu masuknya di end user. Nah, kalau misalnya mau yang lebih challenging lagi, masuknya ke principal. Nah, jadi dari sekarang bisa kita bikin target. Ini mau masuk di mana sebagai user, end user, vendor, atau principal. Nah, karena nanti ngefeknya di salary ya, teman-teman. Jadi gaji atau network engineer dengan level misalnya CCNA itu beda-beda. Makanya nanti jangan kaget, misal di perusahaan si A salary-nya segini, di perusahaan B segini. Nah, karena memang kita harus lihat dulu ini end user, vendor, atau misalnya principal. Oke, kita lihat ketika teman-teman ingin fokus di Cisco certification, harus tahu dulu nih path-nya atau track yang akan diambil. Kalau sekarang ada namanya CCST, Cisco Certified Support Technician. Ada yang cyber security, ada yang networking, terus ada juga yang IT support. IT support nanti keluar di bulan Juli. Jadi Cisco juga merambah ke ranah IT support. Nah, kemudian nanti di level associate ini ada CCNA 20301. Ini track associate, level associate ya. Nanti ada juga kalau dari yang DevNet. Jadi jalurnya developer network. Ini udah banyak terkait dengan programming. Terus ada juga yang CyberOps, ya CyberOps Associate. Nah, CyberOps Associate di Cisco ini lebih kepada blue team, ya jadi preventif, bukan ofensif. Kalau teman-teman belajar menjadi hacker, nyerang ya, nah itu ofensif namanya. Tapi kalau di Cisco CyberOps Associate ini lebih kepada bertahan atau bagaimana ketika kita diserang itu sudah bisa mempertahankan ya mekanismenya, metodenya seperti apa. Kita sebut dengan blue team. Jadi ada red team, ada blue team. Oke, ini level associate. Kemudian di level profesional, ini teman-teman sudah masuk ke track misalnya enterprise. Tadi enterprise itu penggantinya routing and switching. Terus ada SP, service provider, ada data centers, ada security, ada collaboration. Nah, dari profesional ini, teman-teman kalau mau CCNP ya, tidak harus CCNA. Termasuk misalnya kita mau CCNA. Ini nggak harus CCST. Jadi langsung bisa, misalnya, udah saya skip CCNA-nya, saya langsung CCNP. Itu nggak masalah. Syaratnya apa? Ngambil core exam 1, nanti pilih concentration exam 1. Contoh NCORE sama NRC. Nah, nanti baru menjadi CCNP Enterprise. Jadi sertifikat CCNP Enterprise-nya keluar ketika kita
ujian core exam dan ujian concentration exam 1. Nah, kalau baru ujian NCORE doang, ya, yang core exam berarti masuknya ke spesialis, Cisco Certified Specialist. Termasuk di SP juga sama, SP Core misalnya ya. Nah, nanti concentration-nya milih SP. Termasuk data center ada DC Core, ada DC SCI. Nah, ini teman-teman bisa milih, mau milih track yang mana. Jadi biasanya kita milih track seperti ini, nanti ngikut di pekerjaan. Jadi basicnya atau istilahnya fundamentalnya kita pegang dulu CCNA, ya, pegang dulu CCNA-nya. Setelah itu apply kerjaan. Nah, kita nanti ditempati di mana? Kalau ternyata di service provider ya sudah ambil SPCore sama SPRI. Nah, termasuk nanti di misalnya jalur DevNet. Ini ada DevCore, ada DevOps. Terus ada CBR Core, ada CBR FIR. Nah, ini kalau jalur CyberOps. Ya, teman-teman. Jadi kita saat ini di sertifikasi Cisco ini nggak ada dependence harus ngambil sertifikasi CCNA dulu kalau mau CCNP. Nggak seperti itu. Termasuk nanti di level expertnya ya, CCIE. Kita mau ngambil AI, Enterprise Infrastruktur. Nah, syaratnya hanya ujian NCORE. Ujian NCORE ya, bisa dari core exam ini. 350401 plus lab. Udah. Jadi udah nggak ada CCIE written lagi. Boleh, silakan Mas Septian kalau mau nanya, raise hand. Oh ya, selamat malam Pak Agus dan selamat malam semuanya. Suara saya terdengar nggak? Terdengar bagus. Ah, Selamat malam. jadi gini Pak, terkait sertifikasi ya. Jadi Hmm. saya ini agak lesah gitu, agak lesah, agak bimbang karena kebetulan saya udah 1 tahun di jadi network engineer. Saya ini suka ikut kelas-kelasnya Pak Agus. Dulu sebelumnya sempat menang kaos tuh Pak. Ah, Nah, yang apa kelas apa itu saya lupa juga. Nah, jadi ini masih pertanyaan sama sih kalau Pak Agus ingat. Ini saya jujur sebenarnya agak resah sih terkait hmm. sertifikasi karena saya sendiri kan otodidak ya belajar Pak, tidak kuliah gitu. Dan saya Hmm. cuma lulusan SMA gitu. Nah, eh, ini saya bingung Pak. Sebaiknya untuk sertifikasi untuk otodidak tuh, hal yang dilakukan adalah apa? Saya mengambil CCNA atau CompTIA Network. Nah, ini yang saya masih bingung, CCNA atau CompTIA Network. Menurut saya perbandingannya sangat beda ya terkait CompTIA Network dengan CCNA. Pertama, CompTIA Network itu vendor netral ya. Namun dan menurut saya materinya itu lebih lengkap. Tapi di sisi lain apa namanya CCNA ini dibutuhkan atau menjadi syarat industri terutama perusahaan-perusahaan khususnya eh, vendor atau telekomunikasi untuk apa namanya menjadi pegawainya gitu. Nah, saya sendiri ada target atau resolusi yaitu ingin bekerja di telekomunikasi, Pak. Nah, menurut Pak Agus, sebaiknya step-step untuk apa namanya untuk orang yang seperti saya mungkin di luar sana atau di sini juga banyak teman-teman yang otodidak belajarnya. Itu sebaiknya tahapannya seperti apa sih Pak sertifikasi? Apakah harus benar-benar dasar dulu dan berurut? Apakah yang tadi Pak Agus juga jelasin gitu? Karena saya merasa kalau misalkan saya lompat-lompat langsung ke CCNA tanpa CCST contohnya, itu nggak pede gitu dengan kemampuan saya. Itu Pak, kurang lebih. Terima kasih Pak Agus. Selamat malam. Oke, selamat malam. Oke, saya jawab dulu ya. Nanti kalau ada yang tanya, bisa giliran. Nah, kita ini mau jawaban idealis atau realistis? Ah, keduanya sih Pak, biar saya ada komparasi. Oke, kalau jawaban idealis, ya harus CCST dulu, CCNA, CCNP. Jadi ada orang yang kayak gitu. Dia tuh nggak mau langsung CCNP misalnya. Saya ketemu juga gitu.
Ya biasanya level-level akademisi, dosen, ya yang terkait dengan akademik. Tapi kalau orang sudah di level praktikal, industrial, ya apalagi di production, itu udah nggak penting lagi. Idealis tadi, realistis. Dalam artian apa? Dari kantor biasanya itu udah langsung di-push untuk ngambil misalnya ya CCNP. Ya udah, mau nggak mau kita harus ambil. Nah, kalau misalnya kita otodidak, mau mencari kerja di telco, ya kita harus pantengin dulu nih requirement-nya apa. Misal CCNA ya. Ya sudah, tembak aja langsung CCNA. Nah, jadi gini teman-teman, ada dua hal yang harus kita sadari ya, kita harus sadari. Sertifikasi itu berbeda dengan skill. Jadi kita pisahkan dulu. Ya, maksudnya gimana? Ya kita kalau mau sertifikasi ya sudah, langsung fokus misalnya di Nixtrain training atau mau sendiri belajar ya, habis itu ambil ujian, udah. Terus masalah skill teknis gimana? Sambil jalan. Jadi kalau kita nunggu menguasai semua blueprint, menguasai semua exam topik, baru exam, udah ketinggalan, udah keburu ganti versi, kemudian keburu kesempatannya hilang. Jadi seperti itu, Mas Septian. Jadi saya kasih tahu best practice-nya. Kita di industri itu nggak peduli kamu jago ini nggak peduli. Udah yang penting pertama lolos administrasi dulu. Punya sertifikasi CNA nggak? Ada, oke. Lanjut. Bisa Nggak konfig ada, ini Pak. nggak? Misalnya ya. Ada nggak, Mas? Sertifikasi CNA ada nggak? Kalau saya sih belum ada, Pak. Oke, belum ada. Punyanya apa? CompTIA Network Plus. Eh, Komtia juga belum ada. Ini malah mau saya ngambil. Kalau sertifikasi paling MTCNA sih, Pak. Kalau yang resmi ya. Sisanya itu by online learning sih. Oke, MTCNA dicari nggak di lowongan kerjaan? Iya dicari ada. Banyak apa sedikit? Sedikit sih untuk telco, Pak. Nah, ya. Rata-rata CCNA, CCNP. Nah, itu artinya apa? Ya memang fundamental basicnya itu memang Cisco. Walaupun nanti kalau udah nyemplung ke kerjaan itu bisa nyebrang Huawei, Mikrotik, Juniper, nggak ada masalah, teman-teman. Jadi kita harus lewatin dulu syarat administratif, ya. Makanya ada nih, kalau saya Network Plus punya, MTCNA punya, Cisco ya punya. Cuman ibaratnya itu hanya cuman udah yang penting lulus aja dulu gitu. Masalah skill, masalah experience ya sambil jalan. Ya, karena kalau misalnya ditembak nih, Anda punya sertifikasi nggak CCNA? Nggak punya, ya sudah. Itu udah dari sisi administratif itu udah kalah duluan. Jadi biasanya perusahaan tuh nggak mau ini, karena kaitannya dengan ini teman-teman. Ya, misalnya nih ada engineer on-site, requirement CCNA, ditaruh di bank. Nah, banknya itu minta engineer EOS-nya itu harus CCNA gitu. Ya, walaupun sebenarnya kerjanya cuma monitoring doang. Padahal ya secara silabus CCNA dengan kerjaannya yang EOS ini itu lebih mudah gitu dibandingkan ujian CCNA-nya. Makanya kita harus pisahkan ya teman-teman, mencari sertifikasi dengan mencari pengetahuan skill ya, mengasah kemampuan itu beda, dua hal yang beda. Ini harus kita pisahkan dulu. Ya, kalau teman-teman menunggu sampai sempurna skillnya, nggak akan dapat sertifikasi. Percaya aja deh. Jadi ntar gitu. Biasanya kayak gitu. Makanya memang harus strict dalam artian misalnya nih ikut Nixtrain sampai Oktober tuh diskon voucher keluar ya sudah ujian di situ. Mulai dari sekarang 3 bulan ke depan mau ujian misalnya. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang hire di produk di ini industri itu kadang-kadang tuh udah yang penting CCNA dulu. Kalau masalah skill, kerjaan, nanti kita belajar bareng. Seperti itu, Mas Septian. Oh, Oke? oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, kalau CompTIA itu di Amerika, standar-standar global yang di Amerika. CompTIA Network Plus. Untuk standar militer, ya, untuk standar pemerintahan. Jadi kerjaan-kerjaan yang standarisasi vendor netral itu CompTIA. Nah, walaupun bilangnya vendor netral, sebenarnya di CompTIA itu malah belajar semuanya.
Ya, dia itu semuanya dipelajari ya, Linux ya, Windows, ya pokoknya semuanya dipelajari. Seperti itu. Oke, Mas Rizal, silakan. Terima kasih, Pak. Pak, mau tanya Pak, terkait untuk Silakan. sertifikasi ini tuh, kalau yang untuk CNE itu ada labnya atau gimana Pak dalam ujiannya? Oke, jadi langsung nanya teknis soal ujian. Soalnya kurang lebih 100. Ada multiple choice ya, milih pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga. Ada drag and drop, terus ada lab. Ini Oh, ada lab ya Pak ya? ada labnya sekarang. Oh gitu. Oke Pak, ya Pak. Pokoknya di next train ikutan trainingnya udahlah, semuanya beres. Kalau nggak Kalau yang percaya itu tanya. Pak, Nah, untuk yang itu Pak, yang diskon itu tuh gimana tuh Pak? Yang voucher itu gimana mekanismenya tuh Pak? nah, kita ikut di networking academy ya, itu buat dapat diskon gitu. Makanya saya ngeluarin program scholarship. Saya nggak dipakai tuh. Kalau nggak dipakai ya, saya makanya saya kasih aja ke teman-teman. Saya kasih standar biaya administrasi ya karena kemarin ya agak kurang inilah. Waktu ada saya beasiswa 850 orang ya yang lulus sampai ENSA sekitar seratusan. Terus ada juga yang sebelumnya nih di Nixtran Academy Group juga saya kasih ini dari 300-an itu hanya berapa enggak pokoknya sekitar 10%-an ya tingkat selesainya. Makanya sayang banget gitu. Nah, sebenarnya kalau sudah dapat diskon, teman-teman, itu buat exam tuh saving sekitar 3 jutaan. Jadi kalau full payment itu sekitar 5 sampai 6 juta ya. Terus kalau pakai diskon ya sekitar 2,5 juta. Jadi dengan mengikuti Cisco Networking Academy dapat diskonan banyak itu, menang banyak kita. Seperti itu. Kalau mau ujian gitu. Kalau Oke. kalau Hmm. tuntutan soalnya itu seperti yang kita kerjain itu Pak, yang apa tuh, yang SMS yang Exam ya mirip-mirip. Tapi ada kita punya grup khusus untuk pembahasan soal exam. oke Pak. Boleh dong Pak Pokoknya Kak, gabung grupnya Pak. ya, saya kasih free tuh ke teman-teman Akademi Nixtrain, Nixtrain Academy yang sudah punya diskon voucher, yang ready ujian, silakan japri saya. Saya kasih gratis aksesnya. Up to date. Oh, boleh dong Oh, Pak. Ntar saya japri ya Pak ya. japri aja kalau udah punya diskonnya. Kalau belum jangan. Oh, harus punya diskon dulu ya Pak ya. Iya, ya kan artinya udah Oh, siap ujian. oke siap Pak, siap Pak. Makanya saya filter. Ya karena isinya di grup itu isinya orang ujian share skor report lulus 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 kan bikin kepengen kalau belum siap ya ngapain gitu. Oke, teman-teman, itu project Nixon Academy mencetak network engineer dengan level CCNA sebanyak mungkin. Nah, kita punya fasilitas NetAcad ya kita manfaatin. Kita punya komunitas, lowongan kerja dan lain-lain itu kita manfaatin ya. Karena alumni-alumni dari dulu udah banyak di SI juga sistem integrator ya. Gitu, teman-teman. Oke, berikutnya Mas Andika. Silakan Mas. Ini Ya, terima kasih Pak. Apakah suara saya terdengar? bagus. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya tentang persyaratan network engineer yang Bapak tampilkan tadi itu. Oke. Ini saya contoh aja ya dari Komnet. Ya, yaitu di poin yang minimum 2 sampai 3 tahun pengalaman itu artinya hanya sebatas eh, memiliki sertifikasi atau sudah pernah terjun ke lapangan seperti itu, Pak. Sebab saya pribadi masih berkuliah begitu. Jadi belum ada pengalaman terjun ke lapangan. Ya hanya masih belajar dan sertifikasi seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, ini tuh kadang yang bikin kita mundur ya.
lihat wah minimum 2-3 tahun experience pengalaman di lapangan. Padahal si yang nyari Komnet kadang-kadang tuh nggak lihat ini. Fresh graduate diterima juga. Yang penting punya sertifikasi CCNA. Makanya saya dulu punya anak didik ya, dari mahasiswa itu sudah saya minta Anda harus CCNA. Dari mahasiswa nih, CCNA. Habis itu sebelum lulus, setelah sidang, dia ambil CCNP. Begitu masuk, begitu wisuda, itu posisi udah dapat kerjaan di tempat yang enak. Dalam artian, ya inilah sesuai ekspektasi gitu. Makanya kadang-kadang pengalaman itu sambil jalan, teman-teman. Pengalaman, skill, ya, kemampuan itu sambil jalan. Tapi kalau sertifikasi ini wajib harus diusahakan. Gitu. Walaupun mungkin ada yang bilang cuma selembar kertas. Nah, justru itu cuma selembar kertas harganya $300, ya $400, $1.000. Tapi itu cuma buat tiket masuk gitu. Ya, karena nanti sebenarnya kalau kita punya sertifikasi seperti ini di Cisco, nanti kalau sudah ketemu sama tim itu bicaranya sudah project, sudah teknologi gitu. Sertifikasi udah nggak begitu dibahas lagi, teman-teman. Paling cuma buat syarat tender aja biar dapat kerjaan. Ya, jadi kalau teman-teman nanti misalnya ya di kerjaan ketemu katanya sertifikasi CCIE, CCNP kayak gini aja nggak bisa. Nah, nanti teman-teman jangan kaget gitu. Ya karena memang experience dengan istilahnya ujian itu dua hal yang beda tadi. Jadi harus kita pisahkan. Ya, ada yang lulus kuliah setahun habis itu CCIE. Ya, terus ada yang 10 tahun ujian CCIE aja gagal. Ya, bisa nggak? Ya, saya ketemu juga gitu. Artinya apa? Ya itu udah dua hal yang berbeda. 10 tahun ini udah experience, udah banyak project portofolio. Tapi ketika dia belajar agar lulus, ini justru kesulitan. Kesulitan apanya? Waktunya. Ya. Tapi ketika baru fresh graduate, kerja setahun masih santai, masih bisa belajar banyak, belum banyak project. Nah, itu justru kesempatan buat naikin level level sertifikasi kita, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi harus berani. Ya Oke, Pak, terima kasih sudah paham. ya, itu. Jadi pokoknya gas aja. Masih kuliah, bagus punya CCNA. Karena apa? Masa berlakunya 3 tahun. Misalnya kita di semester 6 nih ujian. Ya sudah 3 tahun tuh masih aktif. Begitu wisuda, nggak usah nunggu wisuda dah. Setelah sidang aja daftar. Udah diterima lah itu. Karena pengalaman saya banyak. Ya, oke. Berikutnya Mas Renaldi ya. Ya Pak, Assalamualaikum, selamat malam Pak Agus dan semuanya. Waalaikumsalam. Maaf tadi saya agak ikut telat juga di jam 8:30. Kebetulan saya juga dari salah satu Nixren Academy mungkin ya, yang di Janap Januari April. Untuk semua yang teman-teman tanya tuh ada yang tadi saya sempat baca juga sedikit bahas yang di obrolan di chat. Untuk DAM itu ya biasanya kan nanti yang Pak Agus bilang akan di-invite kalau misalnya sudah ada diskon ya, atau pernah ikut Nixren Academy ya Pak ya? Iya. Yang mau saya tanyakan itu Pak, sebenarnya tadi udah sempat dibahas ya sama Pak Agus tadi terkait sertifikasi ini. Contoh saya sudah berkutit di dunia IT atau jaringan, tapi tetap di layer 1 ya Pak ya, kayak monitoring atau sebagai EOS segala macam gitu ya, tapi belum punya yang namanya CCNA. Nah, terkadang kan yang tadi contoh requirement itu kan harus ada CCNA dan segala macam, paham routing switching segala macam ya Pak ya. Kalau misalnya contoh saya sudah mengikuti yang Nixren Academy, terus alhamdulillah juga sudah dapat diskon 58% gitu. Walaupun misalnya
Dalam segi sisi paham materi itu nggak terlalu hafal banget untuk semua silabus Sisena gitu, tapi saya ingin coba nekat deh. Kan nggak harus nekat ya Pak ya, kalau biar tahu juga ya. Nah, mau Betul. nekat ikut ujian Sisena, misal Qudratullah lulus nih, alhamdulillah misalnya lulus di dapat Sisena itu ya. Dan kalau misalnya pada saat interview dengan user, mungkin bagus sudah banyak juga pengalamannya. Pada saat interview orang yang sudah punya Sisena, tapi pada saat ditanya segala macam, mungkin beberapa poin dia tidak bisa jawab, itu bagaimana ya Pak ya? Oke. Ya, saya dapat poinnya. Jadi banyak kayak gitu, Mas. Maksudnya dia udah pengalaman banyak di layer 1, tapi begitu di CCNA kan belajar layer 2 ya, ada layer 3, routing, switching. Nah, yang penting ya kalau menurut saya itu ujian dulu. Pokoknya ujian dulu nomor 1. Kalau paham nggak paham gimana sambil jalan. Pada saat tes misalnya nih, interview atau wawancara user, semaksimal mungkin ya kita istilahnya jawabnya sesuai dengan yang kita pahami gitu. Jadi pakainya menurut pemahaman saya Pak. Nah biasanya kayak gitu. Berdasarkan pengalaman saya Pak gitu. Jelasin dulu bla 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 bla. Nah kalau misalnya masih kurang nanti saya pelajari lagi gitu. Ya intinya ya di perusahaan itu nggak mencari orang yang sempurna, tapi yang mau cepat belajar, adaptasi dengan kemampuan atau dengan requirement dari perusahaan. Ya, jadi proyeknya perusahaan apa nih? Misalnya sih project backbone. Nah, kebutuhannya apa? CCNA ya sudah, kita ngikutin aja. Pasti tahu dong scope of work-nya pada saat kita mau join itu udah tahu. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak tahu, nggak masalah, Mas. Nggak masalah. Karena nggak harus tahu semua ya. Yang level CCI pun ya taunya hanya di level CCI-nya gitu. Tapi ada hal lain yang mungkin levelnya sederhana ya, simple. Tapi memang bukan di bidangnya dia gitu. Sebelumnya nggak ada experience. Ya pasti nggak tahu juga. Jadi kita tidak harus dituntut menjadi orang yang Superman, tahu segalanya, tahu semuanya, nggak harus. Yang penting tadi syarat administratif itu harus dipenuhi. Seperti itu, Mas. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak untuk infonya Pak. Jadi harus confident, percaya diri. Oke, siap. Sayang Pak, diskonnya nggak kepake Pak, belum dipakai. Iya. Udah, saya aja dulu lulus kuliah apply banyak puluhan lowongan. Ya, saya teknik industri, nggak ada yang diterima, nggak ada yang nyangkut, nggak ada yang diterima. Ya sudah, padahal sertifikasi banyak. Oke, siap. Terima kasih Ya banyak kan? Pak Agus untuk jawabannya Pak. Siap. Makanya paling cepat kalau mau masuk itu jalur komunitas teman-teman. Kalau teman-teman join di Nistrin Academy, di circle-nya Nistrin kan banyak para expert-expert tuh nyari kerjaan. Mereka bingung juga loh nyari orang CCNA gitu. Mas Agus minta engineer CCNA nih, alumninya, studennya. Ya kan kalau yang belum dapat kerjaan bisa saya referensikan. Ya bahkan saya juga pernah diajakin untuk bootcamp untuk calon engineer di project. Ya, jadi memang perusahaan itu mencari seorang CCNA itu ya susah juga gitu. Mereka istilahnya nggak langsung dapat, pasti kemana-mana dulu. Ya, jadi paling enak itu ya learning by doing nih kata Mas Rizky, cocok. Kalau saya udah terjun aja langsung, ntar kan tahu ya harus adaptasi belajar yang mana gitu. Terus ada dan exam CCNA dibuat sesi Zoom, pernah dibuat sesi Zoom. Kalau memang ada di grupnya ya ada Zoom-nya juga. Kalau perlu bisa dibikin lagi. Ada di grupnya, Mas. Apalagi nih? Oke, kayaknya udah dijawab ya. Sekarang lanjut lagi. Nah, ujian CCNA ini waktunya 120 menit. Bahasanya Inggris sama Jepang ya. Ini milih nanti, teman-teman. Price-nya 300 USD ini
plus tax. Berarti kalau Indonesia 11%, 333 ya. Nah, untuk materi silabus yang harus dipelajari ya ini, fundamental, connectivity, IP service, security, automation. Nah, detailnya ada di sini teman-teman ya, di source bisa diakses. Nah, kemudian ini ada update. Jadi CCNA ini ternyata versi yang sekarang itu 10 ya. Terakhir ujian 19 Agustus 2024. Last date to test. Artinya apa? Ya nanti akan ada versi 1.1. Ada perubahan, tapi minor ya. Ini perubahannya minor. Minor updates. Apa yang ditambahkan? Ada generative AI, cloud network management, ya ada machine learning. Nah, CCNA V11 ini dimulai 20 Agustus. Nah, kira-kira untuk kontennya hanya 10% yang berubah, yang diupdate. Jadi, makanya ini masuk ke minor updates. Jadi biasa Cisco ini mengupdate materi, ya, exam topiknya diupdate. Ketika exam topiknya diupdate, otomatis materi yang dipelajari, course-nya, examnya berubah. Makanya saran saya buat teman-teman yang sudah punya diskon voucher, mau ujian sebelum 19 Agustus. Daripada kita nanti belajar hal baru lagi. Ya, kalau yang sekarang kan masih stabil ya. Materinya maksudnya tidak ada perubahan. Jadi ini udah lama, teman-teman. 200.301 CCNA yang sekarang yang kita pelajari ini sudah lama. 3 tahunan lebih. Ya. Jadi biasanya memang 3 tahun diubah, 3 tahun, 4 tahun diubah. Karena teknologi selalu berkembang. Nah, solusi atau teknologi yang sudah out of date ini nanti dibuang dari silabus, diganti yang baru. Nah, jadi saya ngikutin CCNA teman-teman dari 2006. Dari 2006 dan udah sampai sekarang sudah 3 kali ujian CCNA dengan versi yang berbeda. Ya, karena penasaran aja, penasaran yang 200.301 nih kemarin bulan Maret saya ambil ujian, ada diskon voucher ya. Jadi kadang-kadang biar ngerasain seperti yang student rasakan ya saya ujian juga teman-teman. Oke? Ini ada yang bertanya, Mas Rizky ya. Silakan Mas. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Terdengar, malam. Pak? Halo, halo, halo. Halo. Aman, Oh iya, aman. halo. Pak, perihal yang tadi Pak Agus, yang Pak Agus jelaskan mengenai apa namanya profesi tadi Pak, terhubungan profesi. Itu ada tersangkut dengan kaitan umur tidak Pak? Kalau masalah istilahnya gini, kan biasanya cari fresh graduate. Tapi maunya maksudnya gini, fresh graduate tapi yang bisa dituntun mencari experience juga gitu Pak ya. Itu untuk belajar gitu maksudnya. Tapi ketika kita sudah berumur gitu Pak istilahnya, udah tidak new graduate lagi, itu gimana tuh Pak? Apakah masih ada kesempatan untuk ikut istilahnya berkompetisi dengan yang fresh graduate yang sudah mempunyai sertifikat CCNA dengan kita yang sudah berumur gitu? Artinya gini, perusahaan itu lebih melihat umurnya bukan experience-nya gitu loh Pak. Maksud saya, kan ada yang mintanya fresh graduate nih, ya kan, requirement-nya fresh graduate. Tapi dia udah punya sertifikat CCNA nih, fresh graduate ini. Nah, berarti kita istilahnya yang bukan fresh graduate gitu, Pak. Berarti istilahnya berkesempatannya lebih kecil gitu, Pak ya. Mohon, gimana menurut pengalaman Pak Agus Oke, gitu. Terima kasih Pak Agus. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang ada umur ya, kadang-kadang tuh ada umur. Nah, kita harus tahu dulu background kenapa dikasih umur kayak gitu. Biasanya
ya di SI, sistem integrator atau yang vendor. Nah, itu seneng tuh nyari yang fresh graduate. Ya, baru lulus seneng banget. Memang targetnya itu. Kenapa? Ya karena masih single pertama. Mobilitasnya tinggi, bisa ke sana, ke kota sana, kota sana kayak gitu. Ya. Terus untuk diberikan knowledge baru, ya ibaratnya kertas itu masih putih. Ya dikasih tulisan apa aja dia masuk. Ya, jadi kita harus tahu background kenapa sih kok dibatasi umurnya gitu. Nah, tapi ada juga yang memang dia nggak pakai umur. Kalau nggak pakai umur biasanya ada yang project base atau yang end user, ya yang stay, kerjaan-kerjaan yang stay ya. Biasanya kayak gitu. Karena kita ya misalnya nih saya jadi PM project manager punya tim yang ini udah berkeluarga ini belum. Nah ini tentu saya memprioritaskan yang belum gitu. Dalam artian nggak ada istilahnya beban gitu untuk kesana kemari itu nggak ada beban. Ya, jadi kita harus kalau bahasanya gini, ya memang dunia kerja itu profesional, oke, it's okay. Tapi kita pakai hati juga gitu. Iya, iya, Saya, iya. Itu di mata. ya kan? Iya, 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 iya. Nah, akhirnya apa ya? Sudah kita pakai batasan umur, ya. Jadi kita tahu yang namanya pressure, load itu harus dijaga dalam artian termasuk stress management. Nah, itu kita kalkulasi juga, ya. Terus misalnya yang suka begadang, saya pertama di tahun pertama itu yang namanya meeting itu udah sampai subuh, kadang maintenance sampai jam 2 jam 3 begadang, pagi sore kerja, malamnya PM, preventive maintenance atau upgrade, T-suit dan lain sebagainya. Jadi harus siap seperti itu, teman-teman. Jadi memang pekerjaan tuh ya di level seperti ini, technical, itu nggak ada yang nyaman gitu, nggak ada yang enak. Kecuali memang kita passionnya di situ. Dan kita sudah menguasai materi atau kerjaan kita seperti apa, nah kita menguasai, nah itu enak. Kalau belum ya beban juga. Gitu. Ada troubleshoot, bingung. Nah. Iya. Ya berarti ada batas maksimum ya Pak ya kalau untuk apa di dunia CCNA ini di sisi umurnya gitu. Itu kira-kira berapa tuh Pak batas umur Nggak di ada sih, nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada ya. Saya aja ikut CCI Bootcamp ada yang udah berumur banget, udah Iya, berumur banget, nggak masalah. Gitu. iya, iya. Iya. Ya menuntut ilmu sampai sampai habis-habis. Ya, ya memang kita harus nyari environment yang cocok buat kita gitu. Siap, 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 siap. Baik, baik, baik. Iya, iya, iya. Oke, oke kita lanjut dulu teman-teman. Oke, terima kasih Pak Agus. Siap, ini update ya. Nah, terus ujiannya di mana sih Cisco ini? Di partner ya, Person View. Kita bisa ujian secara onsite, berarti datang nih ke tempat testing center. Atau online, ini dari manapun, dari kantor, rumah, sekolah, dari kamar, boleh. Ya, jadi sekarang udah enak nih. Rata-rata student exchange ini saya arahkan ujian online dari rumah atau kantor. Ya karena nggak ada effort ya, nggak usah jalan, istilahnya nggak usah ke onsite, harus buru-buru misalnya. Nggak usah dari rumah aja udah bisa. Nah, nanti teman-teman detailnya bisa di sini kalau mau lihat cara ininya ya, istilahnya pilihannya. Oke, kita lihat kalau mau onsite, ada test center ya. Ini di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Balikpapan, Surabaya itu ada. Nggak semua kota ada. Nah, nanti teman-teman kalau mau ngeliatin yang onsite, ada Person View Testing Center, bisa masuk ke website ini. Nanti dicari ya test centernya, misalnya Jakarta. Nanti muncul listnya di Jakarta itu mana saja. Oke, misalnya nih, kita mau mendaftarkan ujian. Jadi login dulu di Person View Cisco. Nanti ada dashboardnya seperti ini ya.
Ini dashboard untuk ujian. Nah, ini ada dashboard, kemudian nanti pilih schedule. Di sini ya, schedule, terus pilih schedule exam dan schedule now. Nah, ini nanti diarahkan ke website untuk mendaftarkan ujian. Nah, jadinya seperti ini. Ini dashboardnya. Oke, di view exam, ini kita klik. Exam katalog, diklik, nanti ada banyak pilihan. Nah, ini nanti pilih yang Proctor exam ya. Proctor exam. Nanti masukin kodenya. Proctor exam nanti teman-teman masukin atau di sini masukin 20301. Ya, 20301. Nanti muncul Cisco. Jadi kita ujiannya yang Proctor ya. Artinya apa? Ada pengawasnya dari Cisco-nya. Jadi CCNA ini masuk kategori Proctor exam. Oke, setelah itu, nah nanti dipilih. Ini ada dua milihnya ya. Ujiannya di testing center atau online. Di rumah atau di office. Nah ini pilihannya dua, teman-teman. Kalau mau tes center ya kita harus konfirmasi dulu nih. Kemana? Ya tes centernya. Kita harus kontak-kontakan dulu janjian. Saya mau ujian tanggal sekian, jam sekian gitu. Kalau di approve, oke, baru kita daftar. Ya, karena kalau misalnya kita langsung tiba-tiba daftar terus datang ya kurang inilah ya, nggak permisi dulu gitu. Kan kita mau pakai tempat mereka. Ya, jadi harus ngasih tahu konfirmasi dulu. Nah, kalau online bebas. Ya, online ini ya tempat punya kita, terus internet semuanya, laptop punya kita. Ya, yang dibutuhkan apa? Kalau misalnya online, ya nanti kita lihat. Kalau online ya harus tempatnya yang nyaman. Ya, kita lihat berikutnya. Oke, ini contoh misalnya milih di test center ya. Nah, nanti pilih bahasa English, terus detail exam. Ini ada keterangan price-nya. Terus ada syarat dan ketentuan. Nah, ini harus di checklist semua, teman-teman. Nah, ini kalau yang onsite ya. Di sini nanti dicari test center, di search Jakarta, Indonesia gitu atau Bandung, Indonesia. Dan ini milih ujian di mana. Nah, setelah itu milih tanggalnya ya. Tanggal kapan, setelah itu pilihan waktu. Ini ada pagi, ada sore. Nah, kalau saran saya kalau mau ujian itu ambil waktu yang posisi kita sedang fresh, sedang bagus ya. Jangan pas kondisi capek. Karena kalau kondisi capek, semua materi ya itu bisa blank. Kita ngerjain soal bisa bingung. Ya, padahal kalau pas normal kondisi fresh kita hafal ya, kita paham semuanya. Karena saya pernah ngalamin sendiri. Ya, jadi udah kerja seharian, ujian jam 8 malam. Wah, itu udah kacau. Ya, dalam artian apa? Ya nggak konsentrasi. Ketika teman-teman capek terus dikasih soal ujian. Seperti itu. Effortnya besar sekali. Oleh karena itu biasanya pilih yang waktu-waktu ini istilahnya fresh pagi biasanya. Oke, nah ini terakhir konfirmasi nih. Examnya udah dipilih, terus tanggal, appointment ya, terus location. Ini onsite ya. Nah price-nya segini. Oke, setelah itu di review, dikonfirmasi. Ini kita udah setuju dengan price-nya, ya. Kemudian persiapan untuk check out. Ya, di sini ada keterangan untuk admission, terus reschedule, cancel. Jadi bisa kita cancel teman-teman, atau kita reschedule. Misalnya kita udah daftarin hari Minggu besok, ternyata ada acara, nah kita reschedule, geser ke minggu berikutnya atau sesuai dengan pilihan kita. Termasuk di cancel ini juga bisa. Ya. Kemudian tadi kan 300 USD. Terus estimate tax ya, pajak. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya yang punya diskon voucher, masukin di sini, voucher promotion code. Nah, jadi kalau voucher yang 100% ada juga ya, teman-teman. Ini di partner biasanya ya. Nah, kalau akademi itu 58%. Nah, kalau yang 100% ini benar-benar sama.
Jadi nanti price akhirnya 0 USD. Ini sama persis caranya pada saat teman-teman pakai kode voucher Networking Academy, masukin di sini, nanti di-apply. Ya, nanti keluar hasil akhirnya. Sekitar $126. Oke. Ini kalau seperti ini kan nggak usah bayar, langsung di submit order. Submit order, sudah. Kita sudah booking ujian. Nah, rekomendasi saya kalau mau ujian, daftar seminggu sebelumnya. Misal kita hari Senin sekarang. Ujiannya kapan? Buat minggu depan. Seninnya ya, Senin minggu depan. Jadi spare agak lama ya, semingguan gitu. Nah, kenapa? Karena untuk book jadwal yang ini teman-teman, ini kadang-kadang kalau mendadak ya, misal kita sekarang tanggal 3 nih, mau ujian besok, ini belum tentu ada nih. Kadang-kadang nggak ada waktu, ya udah full book semua. Karena kan ini dipakai oleh global, ya seluruh dunia pakai ini. Jadi rebutan jadwal. Oke, setelah itu di submit, udah book, ada di email konfirmasinya nih. Oke, setelah itu nanti akan muncul keterangan upcoming appointments. Ya, artinya ujian yang akan datang ini apa? Ini contoh saja. Oke, nah ini good luck on your exam. Terus gimana kalau online? Cara daftar online, ya nanti ada namanya software on view ya. Ini diinstal di laptop kita. Nah ini masuk ke secure browser. Secure browser untuk delivery. Jadi pada saat kita download software on view ya, nanti akan ke-lock semua. Di laptop kita ke-lock. Web browser, dokumen semuanya ke-lock. Jadi hanya ada on view software. Di mana nanti ini buat nge-load soalnya. Ya, jadi nge-load soal, nanti di-submit. Ya. Karena dengan on view software ini, kita bisa menjalankan seperti ujian di testing center. Bedanya ya tadi di perangkat kita semua. Oleh karena itu nanti ada ngetes, sistem tes namanya. Sistem tes ini ngecek mikrofon, bandwidth, sama webcam. Jadi di laptop, webcamnya harus oke, mikrofonnya oke, internetnya oke. Ya, ini teman-teman. Terus untuk tempat testingnya, ini harus yang private, nggak ada gangguan. Ya, nggak ada gangguan suara-suara yang aneh-aneh mengganggu ujian. Terus nanti siapin misalnya pakai KTP atau paspor. Nah, ini sebelum tes. Jadi kita harus run sistem tes dulu. Oke. Misalnya udah ujian nih on-site ataupun online. Kita mau lihat score report kita. Nah, di sini view score report. Nanti di dalam sini pada saat diklik akan muncul keterangan ya, ujian kita hasilnya pass atau fail. Terus score report detailnya juga ada di sini. Nah, kalau sudah lulus, dapatnya sertifikat seperti ini. Cisco Certified Network Associate. Terus ada Cisco ID. Ini yang membedakan dengan sertifikat CCNA NetAcad. Kalau di NetAcad sertifikat, itu nggak ada Cisco ID. Nah, kita bisa verify di sini, teman-teman. Ya, cisco.com, go verify certificate, ada number untuk verifikasinya. Jadi untuk memastikan bahwa sertifikat ini benar-benar punya, misalnya ini punya saya, dimasukin kode ini. Nah, jangan sampai kita melakukan pengeditan sertifikat, karena ini fatal. Ya, di dunia profesional, sertifikat orang diedit. Ini kita nggak boleh, karena begitu kode certificate verification dipaste di website Cisco ini, nanti akan ketahuan. Ya, karena istilahnya ini harus jujur ya. Begitu ketahuan kita manipulasi, ya nanti nama kita jelek. Seperti itu. Nah, kemudian nanti dapat digital badge. Ini bisa kita pasang di LinkedIn. Oke, demikian untuk CCNA dan sertifikasinya ya. Oke, berikutnya teman-teman Cisco Networking Academy. Jadi Nixtrain ini punya Cisco Networking Academy. Namanya Nixtrain Academy. Dan Nixtrain Academy ini pusatnya ya, Nixtrain Academy di Pakistan, bukan di Indonesia.
di Indonesia itu nggak bisa bikin Nixon Academy, itu nggak bisa. Jadi di Pakistan. Jadi nanti teman-teman pada saat selesai terus dapat sertifikat, di situ tulisannya Pakistan. Nggak ada masalah. Karena ini berlaku global, diskon voucher sudah keluar, sudah banyak yang exam lulus. Ya, jadi nggak ada isu. Nah, keren kan teman-teman? Teman-teman belajar Nixon Academy, lokasinya Pakistan. Tapi instrukturnya orang Indonesia. Itu. Nah, jadi kita punya istilahnya akademi. Nah, ini kalau di CCNA sendiri dibagi 3 modul ya, ITN, SRWE, ENSA. Introduction to Networks, SRWE sama ENSA. Ini syarat agar bisa dapat diskon voucher harus menyelesaikan 3 modul ini. Jadi ada waktunya, kemudian ada juga istilahnya nanti ada examnya. Nah, kenapa kita kasih waktu? Ya biar istilahnya sesuai dengan target. Ya ini 4 bulan, Juni, Juli, Agustus, September. Terus bagaimana dengan modul lifetime access? Ya nanti akan bisa diakses lagi setelah lulus, nanti bisa diakses lifetime. Oke, di Introduction to Networks modulnya ada banyak ya, 1, 3, 4, 3. Nah ini ada course content, ini materinya teman-teman bisa dibaca, ya dibaca sendiri, mandiri. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Ya, kalau bahasa Inggris kesulitan bisa diubah menggunakan bahasa Indonesia. Ada ya di browsernya bisa di-set bahasa Indonesia. Nah, ini nanti tugasnya apa? Mengerjakan ini aja, modul exam, post retake sama final exam. Ya, di setiap modul. Oke, ini SRWE. Jadi kalau teman-teman lihat di silabus CCNA tadi yang awal ya. Nah, ini modulnya ada di sini terkait IP address, kemudian terkait dengan VLAN. Ini ada di sini semua ya modul-modulnya. Jadi lebih lengkap, teman-teman. L2 security, VLAN, routing concept, ini lengkap. Di ENSA belajar SPF. Nah, routingan yang dipelajari untuk sekarang ya OSPF sama statik aja, nggak ada RIP, IGRP nggak ada. Tapi ya kita bisa belajar secara globalnya. Tapi secara detailnya OSPF ini nggak masuk di silabus. IGRP, RIP nggak masuk di silabus. Yang masuk OSPF sama statik. Oke. Kemudian nanti ada pengenalan tentang emerging network technology automation ya. Terus optimize monitor. Nah, jadi untuk mendapatkan sertifikat NetAcad, nah ini harus menyelesaikan 3 ini modul. Nah, nanti teman-teman bisa dapat, kalau sudah sampai ENSA, nanti akan dapat benefit diskon vouchers. Oke, benefitnya apa saja? Ikut Networking Academy. Nah, ini sertifikat ya. Ini nanti bisa dicek nih teman-teman. Get certificate, ITN, SRW, ENSA. Kemudian kalau CyberOps, DevNet, ini juga sama, dapat juga. Terus ada letter ya, ini dari CEO-nya Cisco. Ini semacam surat. Jadi ada sertifikat, surat, terus ada badge-nya. Ini bisa di-share di LinkedIn. Terus ada diskon. Nah, ini besaran diskonnya ya. CCNA, ini untuk student 58. CyberOps 58, DevNet juga sama 58. Nah, untuk sertifikatnya, teman-teman nanti pada saat get sertifikat, ya, di sini ada 2 opsi atau tergantung dari instruktur. Ada 3 opsi, tapi yang pasti yang pertama itu opsinya dari Cisco. Nah, ini contoh ketika teman-teman memilih signature-nya dari Cisco. Nanti dapatnya seperti ini. Jadi udah ada tanda tangan, ada namanya. Tapi kalau teman-teman memilih berdasarkan nama instrukturnya, maka ini kosong. Nggak ada signature-nya. Ini saya rekomendasikan teman-teman untuk milih yang Cisco. Ya, jadi buat teman-teman yang dari ikut di Nixon Academy, milihnya yang Cisco. Jangan yang instruktur, karena kita tidak menyediakan. Nanti misalnya di sini instrukturnya Gustiawan ya, ini di sini saya nggak bisa provide tanda tangan. Ya, oke. Ini NetAcad sertifikat. Jadi kita harus bisa bedain NetAcad sertifikat dan CCNA sertifikat. Beda ya, di sini tuh nggak ada
ID, Cisco ID-nya, nomor, certificate, registration number, ini nggak ada. Ini cuma nama, academy name, location, terus date, tanda tangan instruktur, udah. Nah, jadi istilahnya ini hanya sebagai course completion. Di sini ya, certificate of course completion. Sebelum ujian CCNA, nah kita diminta untuk menyelesaikan dulu course-nya. ITN, SLWE, ENSA. Nah, yang dapat diskon ya harus memenuhi kualifikasi, yaitu nilainya 70% final exam-nya ya. Dan dilakukan di first attempt. Jadi pengajaran pertama nilainya di atas 70%. Kalau misalnya CCNA ya ITN, SLWE, ENSA ini harus di atas 70%. Biasanya saya bikin standar 75%. Nah, nanti kalau sudah menyelesaikan final exam, terus DIMA komplit. Selesai. Setelah itu baru nanti diskon voucher turun. Seperti ini. Nanti muncul freedom. Nah, udah tinggal ngikutin aja. Diklik ya di menu diskon, nanti diklik request. Udah, tunggu 14 hari, teman-teman. 14 hari nanti langsung dikirimin ya, dikirimin kode vouchernya buat daftar. Oke, demikian teman-teman untuk penjelasan dari saya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Barangkali ada yang kurang jelas. Pak, nanya Pak, Silakan. Nama, terkait folder voucher itu tuh Pak, itu berlakunya setelah keluar itu berapa hari Pak? Berapa lama gitu loh Pak? berapa lama? Oke. Hmm. Berarti misalnya program 4 bulan ya. Berarti setelah 4 bulan receive diskon voucher. Nah, itu bisa ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Ya, nanti bisa di cross check teman-teman. Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan. Makanya random juga nih. Tapi mudah-mudahan sih biasanya 6 bulanan. Ya kita pakai standar 6 bulan ya. Oke Pak, Gitu. terima kasih Pak. Iya, jadi gini Mas, Cisco itu kadang bikin policy kebijakan ya, update, itu kita nggak tahu. Saya sebagai instruktur Cisco sendiri kadang kaget juga gitu. Dan di diskon voucher ini ada nih yang udah request sampai sebulan tuh, statusnya masih pending. Nah, karena student Excellence Academy, instrukturnya saya menyediakan eskalasi. Silakan eskalasi ke saya, nanti saya bantu naikin ke Cisco. Nah, beres. Setelah saya eskalasi, baru dibenerin. Banyak tuh yang kayak gitu. Ya, jadi kalau masih sebagai student Excellence Academy, teman-teman boleh ya minta support. Oke, silakan Mas Rizal atau Mas siapa nih? Muhammad Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, terima kasih, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Zulkarnain. Kebetulan saya seorang fresh graduate gitu, baru lulus tadi siang. Alhamdulillah. Jadi, gini, Pak. Berhubung saya seorang fresh graduate SMK, saya juga pengen kontribusi atau bekerja di internet service provider. Sebelumnya saya memiliki sertifikasi kursus sama training Mikrotik dan Cisco. Hanya saja saya belum ada kesempatan untuk ambil sertifikasi MTCNA dan CCNA, Pak. Karena tadi saya baru lulus SMK, jadi belum punya penghasilan, Pak. Dan saya juga nggak mau ngerepotin orang tua saya. Dan kebetulan sertifikasi Mikrotik dan Cisco-nya itu bisa divalidasi. Jadi Oke. lebih baik itu saya cantumkan di CV atau tidak, Pak? Sebenarnya kalau untuk sertifikat sekarang ya teman-teman, biasanya HRD tuh searching di LinkedIn. Itu dulu. Listing aja bikin akun LinkedIn-nya sebagus mungkin, selengkap mungkin. Nah, CV itu bisa di-generate dari LinkedIn. Ini ya. Jadi best practice-nya seperti itu. Jadi kita bikin LinkedIn dulu, dimasukin tuh portofolio project, portofolio sertifikasi,
ya kualifikasi, pengalaman, magang, dan lain sebagainya di LinkedIn. Nah, nanti di-download tuh. Ada di bagian profile, ada save as CV atau PDF. Itu di-download. Nah, itu jadi CV. Udah, itu kita nggak harus bikin. Nggak harus bikin manual ya. Tapi kalau mau bikin manual ya nggak apa-apa. Ya. Jadi biasanya kalau di perusahaan tuh langsung to the point. Nggak mau bertele-tele ya. Artinya gimana? Ya datanya yang valid aja yang ditampilkan. Seperti itu Mas Muhammad. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya lanjut ke pertanyaan di materi. Oke. Tadi di slide sebelumnya kan dijelaskan bahwa nanti ada update dari CCNA 200-300 versi 1 ke versi 1.1 di mana ada AI, Generative Prediction, dan Machine Learning in Network Operation. Jadi saya mau Ya. tanya Pak, lebih baik untuk saya gitu, yang seorang fresh graduate, lebih baik saya ikut yang versi satunya atau nunggu versi 1.1-nya Pak. Sebelumnya saya juga ada rencana buat ambil kuliah juga Pak. Jadi gimana Pak? Oke, sebenarnya kalau untuk sertifikasi itu sesiap mungkin ya. Jadi kalau misalnya kita siapnya di 1.0 ya sudah nggak apa-apa lanjut sekarang ambil. Tapi kalau memang belum siap ya jangan ya. V11 ini baru gitu ya. Misalnya kita belum paham banget, terus belum ada yang buka training, belum ada yang sharing, jangan dulu gitu. Jadi ibaratnya gini, sertifikasi itu seperti kita mau perang ya. Jadi harus tahu musuhnya dulu. Kalau belum tahu musuhnya ya jangan perang gitu. Ya, karena kan nggak terlalu urgent kan. Artinya apa? Kecuali gini, Pak, saya ada penawaran nih minggu depan saya diterima kerja, tapi syaratnya harus SNA. Nah ini nih, ada yang ngalamin kayak gitu mungkin ya. Nah, artinya di target, ditembak harus ujian. Nah, kalau kayak gitu harus cepat. Tapi kalau misalnya tidak terlalu urgent ya, nggak terlalu urgent banget ya nanti nggak masalah. Baik Itu Pak, Mas. paling terakhir pertanyaan untuk modulnya Pak. Oke. Untuk modulnya kan lifetime ya. Jika nanti gitu sewaktu-waktu benar update-nya sudah ke 1.1, apakah modulnya juga akan terupdate atau tetap versi ini Pak? Ya, biasanya inline. Artinya apa? Kalau examnya update, modulnya juga ada update. Ya, jadi nanti bisa ada update juga di modul di sini. Ya, ini kan sekarang kalau dari sisi NetAcad, modulnya ini versi 7.0 dan nanti ada versi 7.1.1, 7.1, ada 7.2. Ya, jadi nanti tetap untuk belajar sendiri ya terkait AI, machine learning, generatif. Nah, itu udah disediakan oleh Cisco. Nanti semuanya dapat ya, dapat update-nya. Jangan khawatir. Oke, baik Pak. Untuk mungkin Oke. dari saya cukup. Terima kasih atas jawaban atas pertanyaan Pak. Oke. Lanjut. Mas siapa nih? Mas Aklis ya. Ya, selamat malam, Pak. Malah Mas. Eh, Sebelumnya saya pernah ikut ya, Pak ya, ngambil di voucher. Waktu itu Ya. via LinkedIn lah, daftar satu free kan. Nah, Mm-mm. cuman emang karena terkendala aktivitas ya, kerja dan berumah tangga ya, akhirnya saya juga nggak kelar itu kan. Dan emang soalnya juga lumayan susah ya, maksudnya untuk pemahaman dari soal tersebut ya, yang agak sulit buat saya gitu. Nah, Oke. untuk selanjutnya nih ya, saya tuh harus buat akun baru lagi apa gimana Pak ya? Dikatakan. Oke. Jadi ini pengalaman banyak ya teman-teman nih. Padahal saya udah notice di awal. Kita pakai satu email, terus bikin akun, terus ikut ya di luar atau dimanapun. Nah, kemudian dapat diskon voucher. Habis itu expired, nggak dipakai kan. Habis itu ikut kelas lagi. Nah, pada saat selesai nggak dapat, ya memang Cisco kayak gitu. Cisco itu hanya ngasih satu di satu akun.
Terus gimana kalau misalnya sudah ikut kursnya, tapi belum pernah dapat diskon voucher? Nah, itu masih ada kesempatan dapat. Oke. Berarti saya masih bisa dapat saya. Dengan catatan belum pernah dapat sebelumnya ya. Iya, saya belum pernah dapat sih dan Nah, emang nggak ikut ujian juga sih sebenarnya. nah itu. Ini cuman enroll habis itu ditinggalin, udah. Ya, ya ikut Ya. beberapa kali pelatihan, cuman karena emang kerja sama keluarga juga jadi waktunya agak karena lumayan banyak juga materi dan soalnya emang. Banyak, tapi ada Iya. di internet semua juga jawabannya. Boleh googling. Emang. Ya, saya kira itu aja sih, Pak. Oke. Ya, jadi memang nah ini ada update juga ya dari instruktur di global nih. Saya ikut komunitas juga. Ada yang waktu itu ada isu nih, udah ngerjain semuanya, udah lulus, tapi diskonnya invalid. Wah ini nih, badai invalid diskon. Nah akhirnya muncullah rekomendasi dari teman-teman di instruktur global. Udah, kalau mau dapat diskon vouchers, ya cari aman aja, emailnya yang baru. Maka teman-teman yang pernah ikutan di akademi lain, itu pasti ada syarat new email. Sebenarnya itu biar istilahnya buat teman-teman juga gitu, biar aman. Kadang-kadang nggak kok. Saya beberapa kali ya ada laporan, Mas saya udah nyelesain ini tapi nggak dapat diskon voucher. Ya udah, saya minta username password, saya cek, wah ternyata ini udah pernah ikutan 3 tahun yang lalu misalnya. Wah ini dapat diskon vouchernya 3 tahun yang lalu. Nah ini juga nggak bisa gitu. Jadi kita cari aman teman-teman. Oke, lanjut, ada pertanyaan lagi? Pak Agus, itu dengan email yang baru, itu kan datanya gimana tuh Pak? Kayak misalkan tanggal lahirnya, kan kita kalau bikin email itu kan suka ditanya tuh apa tanggal lahir itu nggak itu ya Pak ya, nggak kedetek ke situ ya? Enggak. Saya Oh, siap, akun siap. NetAkad banyak. Namanya Gustiawan. Emailnya juga banyak. Beda-beda. Yang Tapi penting, tapi nanti ketemu di Gradly ya. Di merger. Digital batch-nya jadi satu. oh siap, siap, siap. Jadi walaupun jadi nama emailnya aja yang beda nggak apa-apa ya? Ya, nama username, emailnya beda. Ya, jadi saya akun pribadi, akun instruktur, ya, akun instruktur kampus itu beda-beda semua tuh. Iya, Ada iya. yang Komtia instruktur. Nah, itu juga beda. Nah, semuanya dapat digital badge. Nah, ini ketemu di Gradly kan, baru di merger. Ada fitur Oh, merger siap, siap. accounting. Oke. Ya, terima Oke? kasih Pak Agus. Iya. Oke. Oke, ada lagi yang lain, teman-teman? Ya, selamat malam Pak Agus. Apakah saya kedengaran? Ya, selamat malam. Kedengeran bagus. Oke, mungkin sini saya mau nanya ya. Mungkin ada takut juga di sini ada para partisipan yang sama seperti saya. Nama saya adalah Bayu dan saya nggak punya nama belakang lah gitu. Jadi ketika kita mau mendaftar untuk kayak buat ikut tesnya ini, ntar kan harus mengisi last name. Nah itu kalau saya di Bikrotik di MTCNA Bayu. Apakah Ya. di CCNA juga begini? Iya, Makasih, Pak. betul. Bayu-bayu. Iya Pak, begitu Pak. Memang last name-nya sama dengan first name. Itu artinya dia satu gitu. Cuman first name aja. Itu ada standarnya, Mas, memang. Karena kalau kita kasih Bayu last name-nya titik, berarti itu ada Bayu titik gitu kan. Nah, di sertifikatnya Bayu titik gitu. Itu udah standar global. Maksudnya udah maklum ya, udah umum gitu. Makanya ada first name, last name, dan last name ini mandatory gitu. Harus ada ya, karena cuman first name aja ya, last name-nya first name. Aman Mas itu Oke. kan. Kalau ada yang pernah salah ya, pernah salah bikin akun, bikin di person view-nya ya, namanya nggak sesuai sama KTP, wah ini masalah juga. Ya akhirnya ngirim konfirmasi, jadi di sertifikatnya beda gitu, ada yang kurang. Nah akhirnya kan harus direvisi sertifikat, wah itu diproses, harus nampirin
KTP, ya, lampirin dokumen lain, pendukung paspor misalnya atau SIM gitu. Gitu. Jadi memang dari awal harus dipikirkan juga memang Mas. Tapi so far aman sih. Last name-nya Bayu. Saya kalau import student pakai titik itu nggak mau. Pakainya first name. Oke, ada yang lain teman-teman? Cukup Lanjut ya. Pak. Lanjut. Udah selesai. Nggak usah lama-lama, udah langsung ujian. Iya, iya. Ya. Bagus Oke, itu kalau netakat itu saya masukin ke dalam CV atau di LinkedIn nggak apa-apa ya? ya memang ditaruh di sana. Kan ada digital badge. Ah, Pak Agus terakhir mau nanya Silakan. untuk program Nixten yang ini yang net akad ada rencana di akhir tahun juga nggak Pak? Di akhir tahun, mungkin awal Eh, tahun ya. awal tahun, Hmm. pertengahan tahun juga nggak ada ya Pak? Pertengahan tahun depan. Tahun ini nggak ada. Nah, ada sih. Saya Oh, rencananya mau launching CCNP Encore dan CCNP NRC. oh, itu Itu tahun depan semua, itu pertengahan tahun pertengahan tahun. Oke deh. CCNP. Siap Pak, makasih Pak. Siap. Ya, jadi teman-teman banyak yang minta CCNP Encore, CCNP NRC. Ya oke lah, nanti kita coba provide enrollment kelasnya. Ya, jadi biar rame ya, kita meramaikan ini jagat pernetworkingan teman-teman. Dari Cisco, Huawei. Iya. Bagus, maaf satu lagi. Kalau Silakan. misalkan ini kan kita nggak nyampe ke ujian ya kan, kendala mungkin biaya atau kendala waktu itu nanti netakat kita masih bisa diakses sampai berapa lama atau emang ada batas waktunya Pak? Terima kasih. Oke, jadi kita kasih batasan waktu ya, sesuai di schedule. Itu sebenarnya untuk bisa mengeluarkan diskon voucher buat ujian itu. Nah, ini kan ada 1 Juni sampai 30 nih September ya. Ini biar selesai terus dapat diskon voucher. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak ujian internasional ya, nggak masalah gitu. Yang penting selesai aja. Karena kalau sudah selesai itu akses modulnya lifetime gitu. Tapi Oh, kalau lifetime ya Pak? Oh, itu dia maksudnya. Terima ya kasih. lifetime. Tapi kalau nggak selesai, oh nggak selesai ya nggak dikasih akses sama Netakat gitu. Ya karena kan mungkin ada pelajaran yang kurang kita pahami, kita mau ngulang lagi gitu Pak di netakat itu. Boleh. Memang kayak gitu. Saya juga enroll lifetime access kok. Siap, terima kasih Pak Gus. Sama-sama. Karena gini teman-teman, saya bandingin ya. Cisco Network Academy materinya sama yang lain itu paling bagus Cisco. Kalau nggak percaya silahkan di compare. Ya, switching itu memang sejauh ini setahu sepengetahuan saya memang Cisco masih Pak, switching ya. Nah iya. Materinya mulai dari routingnya, ininya, visualnya, lab, lengkap. Tinggal dieksplor. Oke, teman-teman, mungkin kalau nggak ada cukup sekian ya dari saya. Terima kasih waktunya sudah ikut webinar Nextera malam ini. Nah, jadi mudah-mudahan udah clear semua pertanyaan tentang CCNA sudah selesai. Nah, berikutnya nanti biar bisa fokus ya di penyelesaian course-nya sampai dapat diskon vouchers atau sampai menguasai materi. Baik, cukup sekian dari saya, teman-teman. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Bagi yang mau ikutan, masih bisa ya sebelum besok ditutup. Besok ditutup sore ya. Karena kalau sudah di-enroll semuanya, sudah tinggal fokus ke penyelesaian modul exam. Oke, selamat malam teman-teman. Sampai ketemu di next webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.